Pemirsa, di tengah bergulirnya pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, muncul sebuah kontroversi terkait mekanisme pemilihan gubernur Jakarta. Sejumlah pihak mendorong agar pengesahan RUU DKJ ini perlu untuk terus dikawal karena ada potensi cawe-cawe hingga kronisme atau titip-menitip orang terdekat jika pemilihan gubernur Jakarta ini tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat. Kita akan lihat, pemirsa, apa saja sebetulnya fakta-fakta di balik perumusan RUU DKJ yang sudah berjalan sejauh ini di DPR dan bagaimana kontroversinya. Melalui infografis ini, pemirsa, kami sudah merangkum bahwa awal mulanya pembahasan RUU DKJ ini dilakukan di DPR RI, tepatnya alat kelengkapan Dewan atau AKD yang membahas adalah Balek, Badan Legislasi DPR RI, yang terdiri dari 9 fraksi partai politik. Untuk mekanisme pembahasan di Balek, sebetulnya mayoritasnya, tepatnya adalah 8 dari 9 fraksi sudah menyetujui agar hasil penyusunannya dapat dibahas di tingkat selanjutnya. Adapun alasan mengapa RUU DKJ ini dirumuskan adalah karena ini merupakan implikasi dari adanya IKN, sehingga dengan adanya pembinaan ibu kota, status dari Jakarta sendiri harus diubah dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Perubahan ini mengacu pada Undang-Undang IKN salah satunya yang mengamanakan bahwa perubahan dari Undang-Undang Pemprov DKI ini harus dilakukan maksimal 2 tahun setelah Undang-Undang IKN diundangkan. Jadi untuk Undang-Undang IKN-nya diundangkan di tanggal 15 Februari 2022, sehingga harusnya di 15 Februari 2024 sudah ada nih Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Tapi kemudian pembahasannya sempat ditunda sampai dengan hari ini, kita belum tahu kapan target pengesahannya. Ditunda oleh DPR karena sejauh ini DPR masih dalam fase reses sejak tanggal 7 Februari 2024 lalu. Kemudian, pemirsa, terkait dengan RUU DKJ ini ada sejumlah rentetan yang sudah dilakukan pembahasannya oleh DPR RI. Seperti yang tadi kami bahas sebelumnya, disetujui oleh Balek. Kemudian di tanggal 5 Desember 2023, RUU DKJ ini disahkan sebagai RUU usulan DPR RI melalui rapat paripurna. Kemudian mekanisme setelahnya adalah DPR RI menerima surpres atau surat Presiden RUU DKJ yang memuat penugasan wakil dari pemerintah untuk nantinya bersama-sama membahas RUU DKJ di DPR RI. Tapi hingga kini belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPR RI kapan pembahasan RUU DKJ ini akan dilanjutkan. Dan kalau kita melihat agenda atau mekanisme selanjutnya setelah surpres diterima oleh pimpinan, maka kemudian memasuki masa sidang keempat yang rencananya akan dibuka pada tanggal 5 Maret 2024 ini. Setelah reses, pemirsa, nantinya akan digelar Rapim atau rapat pimpinan dan juga rapat BAMUS atau Badan Musyawarah DPR RI untuk menunjuk alat kelengkapan Dewan yang selanjutnya akan membahas RUU DKJ ini. Baru kemudian setelah disetujui di tingkat 1, maka akan dibahas lagi di paripurna untuk proses pengesahannya. Sejauh ini kami tekankan lagi, pemirsa, bahwa belum ada keterangan resmi terutama dari Ketua DPR RI Puan Maharani ketika menerima surpres tanggal 6 Februari kemarin soal kapan waktu atau tanggalnya RUU DKJ ini akan diresmikan. Berdasarkan draft dari RUU DKJ, sebetulnya ada sejumlah pasal yang menyebutkan soal implikasi dari penerapan aturan ini. Misalnya kalau kita lihat soal status dari Jakarta yang nantinya akan menjadi daerah otonomi khusus, terutama sebagai tempat pusat ekonomi nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi. Nah, soal kawasan aglomerasi ini pula yang kemudian menimbulkan salah satu kontroversi, bagaimana nantinya aglomerasi akan dipimpin atau dikoordinasikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Kemudian, pemirsa, implikasi berikutnya adalah DKJ nantinya tidak akan menyelenggarakan pilkada wali kota atau bupati. Jadi bentuknya seperti saat ini untuk kepala daerah administrasi seperti Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara, termasuk Kepulauan Seribu ini akan tetap melalui penunjukan dari Gubernur DKI Jakarta atau nantinya menjadi DKJ. Yang ketiga, pemirsa, implikasinya adalah ini. Yang paling menuai kontroversi adalah soal gubernur dan wakil gubernur yang tidak dipilih langsung oleh rakyat atau nantinya akan melalui penunjukan dari Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Kita lihat apa sebetulnya isi pasal
penunjukan gubernur oleh Jakarta. Hal ini dimuat di pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ. Bunyinya adalah gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat dari DPRD. Pasal penunjukan gubernur Jakarta ini sontak menuai respon dari sejumlah kalangan yang menilai bahwa mekanisme ini berpotensi membuat sebuah kemunduran pada demokrasi dan juga ini merampas adanya hak konstitusi dari masyarakat Jakarta. Kita lihat salah satunya tanggapan datang dari seorang cawapres, tepatnya adalah Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 sekaligus juga mantan Menko Polhukam. Mahfud MD pada tanggal 1 Maret 2024 kemarin mengatakan kepada wartawan bahwa kami kutip, masyarakat harus tetap menolak ini atau penunjukan gubernur oleh Presiden merupakan akal-akalan untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengawal dan saya berharap kepada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti biasa oleh rakyat. Hal ini disampaikan Mahfud, bahkan ia juga pernah menyebutkan, melanjutkan kalimatnya ini, bahwa ada potensi munculnya kronisme atau bagaimana ada titip-menitip dalam penunjukan langsung gubernur untuk mengisi kursi sebuah jabatan. Dalam pembahasannya di Balik, kita kembali lagi pemirsa hingga ke paripurna, sebetulnya ada komposisi fraksi partai politik yang menyetujui dan tidak menyetujui. Kalau soal RUU DKJ secara keseluruhan, 8 dari 9 fraksi partai politik sebetulnya menerima RUU DKJ untuk dilanjutkan pembahasannya. Tapi hanya satu fraksi partai politik yang menolak, yakni PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Alasannya adalah karena memang sejak awal PKS tidak menyetujui adanya pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara. Dan PKS memang menilai bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota Indonesia. Menariknya pemirsa, walaupun mayoritasnya menerima keseluruhan RUU DKJ, tapi ketika ditanyakan soal spesifik sikap partai politik terkait penunjukan gubernur oleh Presiden, mayoritas partai politik ini menolak sikapnya. 8 dari 9 parpol di parlemen ini menolak penunjukan langsung gubernur Jakarta oleh Presiden. Sementara hanya satu partai politik yang sikapnya sejauh ini adalah menerima penunjukan gubernur oleh Presiden, yakni dari Partai Gerindra. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah? Nah, ini kan RUU DKJ adalah inisiatif dari DPR, tapi tentunya pemerintah sebagai mitra yang nanti akan membahas bersama juga punya sikap tersendiri. Misalnya sikap pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Pan-RB Azwar Anas. Ia menyebutkan di tanggal 19 Januari bahwa Presiden menyampaikan dengan tegas bahwa untuk Gubernur DKI dipilih oleh rakyat. Kemudian di sebelumnya tanggal 7 Desember 2023, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bukan penunjukan tetapi tetap melalui mekanisme pilkada. Kenapa? Memang sudah berlangsung lama dan kita menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Tak ketinggalan, selanjutnya kita lihat pernyataan dari Presiden Joko Widodo di tanggal 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa kalau ditanyakan ke saya, ya gubernur dipilih langsung. Jadi ini adalah sikap dari pemerintah ya pemirsa, bahwa masih tetap mendukung adanya pemilihan langsung oleh masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.